Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita telah mengambil di pertemuan terakhir lafaz tasyahud. Hari ini lafaz salawat. Ini kita belum ambil cara duduk dalam tasyahud. Semua terkait dulu dengan bacaannya. Lafaz salawat ini perlu kita perhatikan pembahasannya. Para ulama rahimahumullah membagi dua terkait dengan tempatnya. Setelah mereka sepakat, namanya tasyahud akhir ataupun tasyahud awal, harus ada lafaz tahiyatnya. Lafaz tahiyat yang kita ambil bulan sebelumnya, at-tahiyatu lillah, itu namanya lafaz tahiyat. Jadi ada lafaz tahiyat atau yang dikenal dengan lafaz tasyahud, ada lafaz sholawat. Nah, malam hari ini lafaz sholawat. Terus para ulama fikih, supaya kita pahami bersama, masalah lafaz sholawat ini tempatnya disepakati kalau tasyahud akhir ada. Sebelum kita bahas lafadznya, jadi seluruh ulama madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, kalau di tasyahudnya adalah tasyahud akhir, dipastikan ada sholawat. Mereka berselisih pendapat tasyahud awal pada sholat yang memiliki dua tasyahud. Kalau sholatnya cuma satu tasyahud, sepakat ada sholawat. Di sholat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud akhir sepakat ada. Tasyahud awal ini yang diperselisihkan. Ini penting sebelum kita membahas lafadznya. Jadi harus kita pahami dulu pembahasan hukum dan tempatnya. Hukum dan tempat. Pertama, kita berbicara tempat. Kami sudah katakan kalau itu adalah sholat yang memiliki satu tasyahud, berarti hanya tasyahud akhir. Disepakati ada sholawat. Disyariatkan. Tapi jika sholatnya memiliki dua tasyahud, seperti duhur, asar, maghrib, isya, maka ini sepakat di tasyahud kedua, yaitu yang terakhir, tasyahud. Kalau bahasa ringannya, kata para ulama, tasyahud salam. Begitu. Tasyahud yang ada salamnya. Sepakat juga ada. Dan mereka berselisih pendapat. Adanya di tasyahud awal. Iya. Pertama, hukumnya baru kita bahas ada atau tidak digandengkan dengan hukum. Hukum sholawat di tasyahud akhir, para ulama berselisih pendapat antara rukun sama wajib. Jadi bukan masalah sunnah. Artinya kalau dikatakan nanti rukun, batal sholat tak? Kalau tidak ada sholawat di tasyahud akhir. Kalau dikatakan wajib, sholat sah, tapi tidak berdosa. Tapi berdosa kalau ditinggalkan. Sholat sah, tapi berdosa kalau ditinggalkan. Ini sholawat di tasyahud akhir, hukumnya. Dan pendapat yang benar, ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih madhab, rukun. Sholawat di tasyahud akhir itu rukun. Adapun tasyahud awal, sholawat diperselisihkan antara sunnah atau tidak.
Itu. Artinya begini, kalau ada orang yang nanti berpendapat sunnahnya seperti madhab Syafi'iyah, berarti kalau dia tidak bersolawat pengikutnya, tidak masalah di tasyahud awal. Karena hukumnya sunnah. Jadi nanti kalau ada orang selain madhab Syafi'iyah yang tidak bersolawat di tasyahud awal, tidak boleh dibilang ulang sholatmu. Karena menurut pendapat Syafi'iyah, solawat di tasyahud awal sunnah. Bukan wajib. Apalagi rukun. Jadi tidak bisa nanti dia mengingkari orang yang tidak bersolawat. Karena dia berpendapat saja ada, menurutnya sunnah. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita berdebat di sesuatu yang kalau kita tinggalkan, sholat kita sah. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah dan tidak berdosa. Iya. Jadi orang Syafi'iyah menyatakan ada. Iya. Dalilnya apa? Mereka berdalil yang cukup anehnya itu adalah yang membuat mayoritas mudah sekali membantah orang Syafi'iyah. Jadi mereka berdalil dengan hadits yang kita telah baca di pertemuan terakhir, masalah hadits tasyahud awal. Jadi ketika Nabi mengajarkan kita tasyahud awal, di dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, jadi Nabi mengajarkan tasyahud padanya dengan lafaz at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah itu kata Nabi begini, tsumma yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih. Kemudian dia pilih doa yang dia kagumi atasnya. Di dalam lafaz tsumma yatakhayyar minad du'a masya. Kemudian dia pilih doa yang dia mau. Orang Syafi'iyah bilang, sebaik-baik doa salawat. Kan Nabi bilang, setelah itu pilih doa. Dan ini disepakati di tasyahud awal. Cuma Nabi bilang setelah itu pilih doa yang dia mau. Yang dia takjubi. Dari doa pilihan. Kata mereka, doa apa yang paling utama dari melebihi salawat? Tidak ada ini doa. Di samping Allah jamin dikabulkan. Juga dia bentuk ibadat tersendiri. Karena kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita berapa? 10, kan begitu. Makanya inilah doa maksudnya. Itu kata mereka. Itu dalilnya. Dengan dalil ini, maka ada salawat di tasyahud awal. Iya. Sementara mayoritas ulama fikih yang lain selain Syafi'iyah mengatakan tidak ada salawat. Karena Nabi mengajarkan salawat tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Terus mereka ditanya, doa tadi, hadis tadi gimana? Di dalam hadis itu tidak ada bilang salawat. Nabi bilang, pilihlah doa. Berarti kalau imam belum salam, kan kita dibebaskan pilih doa. Apa doanya? Ya termasuk salawat. Boleh. Tapi jangan dikhususkan harus salawat. Kan Nabi cuma bilang, pilih doa yang kamu mau. Berarti kan kita boleh pilih doa apa saja. Kebaikan dunia atau kebaikan apa? Akhirat. Kebaikan akhirat disepakati. Boleh diminta di sholat. Kebaikan dunia gimana? Boleh juga berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Walaupun di sana ada ulama yang berpendapat, jangan minta kebaikan akhirat dunia di sholat. Di dalam sholat. Karena perkara dunia ini sudah ditulis. Tidak usah kita minta kebaikan akhirat.
Iya, walaupun pendapat itu ada yang berpendapat, cuman kita tidak kuatkan itu pendapat, mayoritas tidak menguatkan, karena memang Nabi bilang, pilih doa. Pilih doa. Nabi tidak bilang, pilih doa kebaikan akhirat. Dan Nabi tidak bilang, pilih doa maksudnya sholawat. Tidak. Makanya, kita tidak boleh mengkhususkan sholawat. Tapi kalau ada orang bersolawat, dengan keyakinan itu doa terbaik yang saya ingin baca, tidak salah. Cuman kalau kita bilang, harus kau salawat di tasyahud awal, itu yang masalah. Karena kata harus bersolawat di tasyahud awal, mana dalilnya? Nabi kan cuma bilang, pilih doa yang kamu mau, yang kamu takjubi. Dan pendapat ini lebih cocok. Iya, lebih cocok karena di lafaz hadis tidak ada Nabi bilang pilih doa salawat. Tidak. Ini namanya perintah mutlak. Mutlak itu tidak diikat dengan doa apapun. Pokoknya, misalnya kita sudah habis ini, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imam belum bangkit. Kita syahud ke rakaat ketiga. Sesuai arahan Nabi, pilih doa yang kamu mau. Doa akhirat, alhamdulillah itu lebih bagus. Itu disepakati boleh. Minta dunia boleh atau tidak, berdasarkan pendapat mayoritas boleh. Karena haditsnya tidak melarang. Haditsnya tidak melarang. Ini yang benarnya terkait dengan tempat sholawat. Terkait dengan tempat sholawat. Adapun lafadznya, alhamdulillah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat dan diteruskan kepada kita beberapa lafaz sholawat boleh kita baca. Pertama, sah dari Nabi. Ini dinukil oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ka'ab ibn Ujr. Boleh kita pilih lafaz sholawat ini. Dia bercerita, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kami. Fakulna, kami pun berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Kami telah tahu bagaimana salam atasmu. Dengan tahiyat awal. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kepada Nabi. Fakaifa nusalli alaik. Bagaimana kami bersalawat kepadamu. Jadi mereka memang mau diajarkan salawat. Kalau kata Nabi mengajarkan kepada para sahabat salawat, perhatikan ini lafadznya, ini boleh kita pilih. Hadits Bukhari Muslim, Nabi ajarkan. Kata Nabi, fakulu katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya ulangi lafaz awal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang dinukil oleh sahabat Ka'ab ibn Ujr. Jadi innaka Hamidum Majid 2 kali tanpa kata fil alamin. Itu karena kita sudah hafal yang fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak apa-apa, itu tidak ada. Itu dinukil dari Nabi. Diajarkan Nabi langsung yang bilang. Yang katakan. Dan ini tidak diragukan sahihnya Bukhari Muslim, Pak. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat beda. Diajarkan lagi oleh Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri juga sama berkata seperti yang dikatakan oleh Ka'ab ibn Ujrah. Kulna, kami berkata, Ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, hadza taslim. Ini engkau ajarkan kepada kami, ini salam. Karena dulu, seperti yang kita nukil di pertemuan terakhir, para sahabat kalau salam di tahiyat, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, dia sebutkan. Hanya baca itu. Kemudian Nabi ajarkanlah lafaz salam yang benar di tasyahud. Dengan lafaz yang kita sudah ambil. Dengan lafaz yang kita sudah ambil sebelumnya. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, ini salam. Fakaifa nusolli alaik? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Perhatikan ini, lafaz kedua. Qala kata Nabi, kulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa rasulika. Ada. Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa rasulika. Itu perbedaan dengan tadi. Tadi tidak ada abdika wa rasulika. Kalau ini, Allahumma sholli ala Muhammad, abdika, hambamu, wa rasulika, dan utusanmu. Kama shallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, tanpa ada innaka hamidum majid. Boleh, berarti boleh kita hilangkan. Ada riwayat dari Nabi, tapi ingat kalau tidak ada itu ada, kita tambahkan abdika wa rasulika, sah dari Nabi. Langsung mulutnya Nabi mengajarkan kepada Abu Sa'id. Iya, lafaz kedua itu boleh kita pilih. Lafaz ketiga. Lafaz ketiga dinukil oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Ini juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sama kata Abu Humaid, qalu ya Rasulullah, kaifa nusolli alaik, sama. Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Jadi semua ini bertanya. Kalau kita bertanya, kenapa pada bertanya cara bersolawat? Ini sebenarnya ada sebab. Sebabnya apa? Itu turun ayat di Quran, 2 ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, perintah, alaihi wasallimu taslim. Jadi Allah turunkan ini ayat. Sesungguhnya Allah para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi kalian. Jadi perintah. Ketika turun ayat ini, setiap para sahabat yang datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah. Karena kan dulu Nabi tidak kumpulkan, satu kali turun ayat langsung dikumpulkan banyak orang. Tidak. Masjid kecil. Masjid kecil. Jadi yang sampai ayat tanya kepada Nabi. Makanya pertanyaannya berulang. Lihat ini, sudah pertanyaan ketiga. Sudah pertanyaan ketiga. Iya, satu Ibnu Mas'ud. Satu Ka'ab ibn Ujrah, ada lagi Ibnu Mas'ud tadi, ada lagi sekarang Abu Humaid, ada tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaik? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Faqala, perhatikan, ini pengajaran. Setiap yang bertanya ada perubahan sedikit. Itu menunjukkan apa? Semuanya boleh. Kita beribadah kepada Allah dengan bersolawat dengan salawat ini. Faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah mengajarkan kepada kelompok ini, ke sahabat yang lain lagi, kulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada tambahan. Ya Allah, bersolawatlah kepada Muhammad, para istrinya dan keturunannya. Ada tambahan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum Majid sekali di akhir. Terus ada tambahan istri dan anak. Ada tambahan istri dan keluarga. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi.
Ini yang ketiga. Yang keempat, dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Sampai sekarang kita belum dapat itu fil alamin ya. Ini yang keempat. Ini keberuntungan kita ini ya. Karena semua kita hafal ini yang keempat sebenarnya. Saya sengaja ini Pak urutan keempat. Karena kita tidak tahu sholawat yang lain. Kecuali yang keempat. Iya, yang ada fil alamin innaka hamidum majid. Padahal itu tadi yang lain tadi. Sahih semua. Cuman kita tidak tahu saja lafadznya. Iya. Ini lafadz keempat. Ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Dan kalau kita melihat buku yang ditulis di sekolah umum, itu sebenarnya rata-rata riwayat Imam Muslim yang dia masukkan. Wallahu alam, apakah mereka dapat Muslim atau gimana? Karena lafaz doa iftitah yang mereka pakai kan ya doa iftitah yang Allahu Akbar kabir yang dia sambung dengan wajah tu wajhiyah itu kan riwayat Muslim, bukan Bukhari Muslim. Bukan Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa bain khataayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Lafaz tahiyat juga, salawat. Mereka pilihnya Muslim. Yang di buku SD, yang di buku sekolah umum. Ini juga. Salawat ini adalah riwayat Muslim. Dengan lafaz sama, cuman ada kisah awal dan ini lebih terang. Dia begini. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, qala lahu Bashir ibn Sa'd. Berkata kepada Nabi SAW Bashir ibn Sa'd. Jadi ada kisah. Dan dari sinilah terang. Kenapa ini pada semua bertanya kepada Nabi tentang sholawat? Ini riwayat yang membuat terang itu masalah. Jadi dia berkata, Amarana Allah Ta'ala an nusalli alaiki ya Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Itulah ayat tadi yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Iya. Makanya mereka bilang, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Kaifa nusalli alaihi. Maka bagaimana kami bersolawat kepadamu? Dan di sini ada kejadian yang di tengah sahabat ini bisa dikatakan suasana yang tidak enak. Karena ini awal turun ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Langsung ditanyakan bagaimana lafadznya. Kan kita tahu kan Nabi tidak akan pernah ngomong kalau nggak ada wahyu. Kan ini lafaz solawat Pak, lafaz ibadah. Tidak bisa langsung dibuat. Apa yang terjadi? Fasakata Rasulullah. Dari sini kita dapat. Ternyata ini solawat. Kenapa dipilih itu di buku? Kan inilah solawat pertama. Inilah kejadian pertama. Turun ayat tadi. Belum turun cara bersolawat. Dan Nabi juga belum tahu. Lafaz solawat itu yang bagaimana. Jadi ketika ditanya. Allah telah memerintahkan kami bersolawat. Dengan turunnya itu ayat. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana caranya? Fasakata Rasulullah. Maka Rasulullah malah diam. Diam kenapa? Ya seperti biasa. Nabi akan tunggu wahyu turun. Dan itu bukan pertama kali beliau diam. Banyak, sering. Ketika beliau ditanya tentang ruh, beliau juga diam. Sampai dapat wahyu, baru beliau tanya, mana itu yang bertanya. Ya, sama ini. Fasakata Rasulullah. Rasulullah diam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami semua yang ada di hadir waktu itu sangat berharap seandainya dia tidak tanya. Ini Rasulullah diam gara-gara dia tanya.
Sampai kami berangan-angan sekiranya Bashir ibnu Sa'ad tidak ngomong. Karena gara-gara dia kita tidak bisa berbicara kan. Nabi tidak mungkin berbicara sampai turun wahyu. Iya. Nabi diam sampai kami semua berharap seandainya dia tidak bertanya. Setelah lama Rasulullah angkat kepala. Iya. Kemudian Nabi bersabda, "Kulu," berarti sudah turun wahyu. Katakan, inilah dalil yang menjadi pondasi dasar bahwa lafaz sholawat itu tidak bisa kita buat-buat atas Nabi. Harus memang yang pernah Nabi ajarkan. Baru Nabi angkat kepala dan berkata, "Kulu," katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah sholawat. Itu yang ada fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi satu kali yang di akhir. Kalau tanpa fil alamin 2 kali boleh. Ada tadi sahih dari Nabi. Kalau hanya innaka Hamidum Majid boleh setiap setelah salawat yang pertama boleh. Antara pertama dan kedua. Ketika kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, tidak. Tidak di situ. Tapi kalau kita mau baca apa? Innaka Hamidum Majid boleh. Boleh di situ satu, kemudian nanti di akhir. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin, tidak. Kalau kita mau pilih yang tadi, berarti langsung innaka Hamidum Majid. Boleh. Bisa diajarkan oleh Nabi. Kalau mau ulang 2 kali. Tapi kalau kita mau baca fil alamin innaka Hamidum Majid, kalau mau itu tambah, maka hanya ada pada yang terakhir. Hanya ada pada yang terakhir. Setelah kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Jadi tidak ada fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada juga innaka Hamidum Majid. Kalau mau ada fil alamin. Iya. Jadi tinggal Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah lafaz salawat. Dan semua lafaz salawat yang sahih dari Nabi ini, Pak, pernah ditanya, tidak ada kata sayyid. Makanya lafaz sayyid, sayyidina, tidak ada dalam lafaz salawat. Di pengajaran hari pertama dan pengajaran lain. Ini 4 kali. Semuanya datang bertanya. Dan ini yang paling pertama. Karena kisahnya ini. Nabi diam. Kalau tadi langsung diajarkan. Berarti sudah beberapa kali kan begitu. Kalau ini awal kali. Nah, inilah lafaz-lafaz sholawat. Lafaz-lafaz sholawat yang boleh kita pilih untuk dibaca dalam tasyahud akhir disepakati. Dan tasyahud awal itu diperselisihkan. Setelah itu kita berdoa. Doa yang paling sering Nabi baca setelah lafaz sholawat, meminta perlindungan dari 4 perkara. Yaitu Nabi dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata Abu Hurairah, karena Rasulullah yad'u, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Ini juga Nabi sering, tapi sunnah. Tidak sama dengan salawat. Tidak sama dengan lafaz tahiyat. Kalau ini hukumnya adalah sunnah. Iya, Nabi selalu Abu Hurairah mengabarkan beliau istimrar. Beliau selalu membaca doa itu. Iya, itu yang Nabi sendiri baca. Ada juga sahih dari Nabi. Kalau ini bacaan dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar,
Dan itu langsung beliau yang bertanya. Jadi Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, beliau meminta diajarkan doa ya yang dibaca saat tasyahud akhir, karena Rasulullah SAW menyatakan thumma yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Di hadis Bukhari Muslim, kemudian dia pilih dari doa yang dia mau. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala belum pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya bisa berdoa dalam salat. Ini menunjukkan sebagaimana nanti yang kita akan bahas setelah salam di pertemuan akan datang, bahwa setelah salam itu tidak ada lagi doa. Doa itu sebelum salam. Semua yang dianjurkan oleh Nabi doa sebelum salam. Karena pengetahuan doa itu sebelum salam, Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ajarkan kepada saya sebuah doa yang saya akan baca dalam sholat. Qala, kata Nabi kepada Abu Bakar, kul, katakan, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa sangat berharga karena Nabi ajarkan kepada orang yang paling beliau cintai. Iya, tentunya mengajarkan kepada orang yang beliau cintai adalah beda dengan orang biasa. Jadi Nabi ajarkan kepadanya, katakan, Allahumma, ya Allah, inni dhalamtu nafsi dzulman katsir. Saya telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah saya. Maghfiratan min indik. Pengampunan itu hanya ada di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa. Dan terakhir untuk lafadznya, dengan ini kita juga tutup. Setelah itu kita masuk di cara duduknya. Kita tutup pertemuan dengan doa juga yang diajarkan oleh Nabi. Jangan dilupakan yang Nabi bilang kepada Mu'ad, jangan tinggalkan. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'ad ibnu Jabal, sahabat yang sering dibonceng oleh Rasulullah, banyak ilmunya. Nabi belum pernah berkata, Ana Nabi SAW akhadha biyadi yauman. Nabi SAW pernah memegang tanganku suatu hari. Faqala, kemudian Nabi berkata, Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya betul-betul mencintai. Karena keseriusan Mu'ad dalam belajar agama, sampai beliau adalah yang diutus oleh Nabi kalau pergi berdakwah. Iya. Dan Mu'ad membalas, iya, bahwa wa ana uhibbuka, dan saya juga mencintai. Qala, kemudian Nabi berkata, usika ya Mu'ad, ini wasiat. Saya wasiatkan kepada kamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan pernah kamu meninggalkan di setiap ujung salatmu sebelum salam. Sebagian orang meletakkan setelah salam. Ini salah posisi. Ini salah tempat. Karena semua doa yang diajarkan oleh Nabi di setelah salat, yang maksudnya adalah sebelum salam, bukan setelah salam. Jangan pernah kamu tinggalkan di penghujung setiap salatmu. Antakul, untuk berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk selalu mengingatmu, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, dan untuk selalu bagus dalam beribadah kepadamu. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan boleh kita pilih doa lain.
Tapi 3 doa ini penting. 2 yang Nabi ajarkan kepada sahabat, 1 beliau sendiri sering. Satunya yang tadi, minta perlindungan dari 4 perkara. Satunya yang diajarkan pada Abu Bakar, satunya yang diajarkan pada Mu'adz bin Jabal. Yang lainnya, silakan kita pilih doa yang kita mau, kata Nabi. Silakan dipilih doa yang kita mau. Selama belum salam, maka kita boleh berdoa. Bahkan saya dapat faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita sholat sendiri, bahkan boleh kita berdoa setengah jam, sejam, di situ dengan mengangkat jari telunjuk. Karena kalau dalam tasyahud, dalam doa kan kita disunahkan angkat tangan. Tapi dalam tasyahud ini kita angkat jari telunjuk. Sama dengan saat khutbah Jumat. Khutbah Jumat kalau berdoa, khotib mengangkat jari telunjuk. Nabi rata-rata kalau berkhutbah, angkat jari telunjuk. Dalam doa tasyahud, angkat jari telunjuk. Angkat jari telunjuk. Tidak apa-apa setengah jam. Tidak menyapa 1 jam. Tidak apa-apa, karena memang disuruh. Silakan pilih doa di situ, bukan setelah sholat. Kalau mau berlama-lama di situ. Tapi catatannya, kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, imam salam, harus kita salam. Karena wajib mengikuti imam. Nah ini dengannya kita selesai masalah bacaan di dalam tasyahud. Adapun setelahnya adalah masalah kaifiat cara duduk dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sepertinya kita tidak bisa ambil ini, tidak apa-apa. Nanti kita pasangkan insya Allah dengan pembahasan salam di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, ada waktu Pak sedikit. 5 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, pada para jemaah dikasihkan dan alhamdulillah Ustaz, masih bisa Allah bacakan. Apa ada dalilnya berdoa mengangkat tangan setelah sholat fardu? Kalau kita bertanya ada dalilnya, maka tentunya tidak ada. Secara perbuatan Nabi, ya, juga secara firman Allah. Jadi memang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sholat. Apa kita berdoa setelahnya untuk tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا Itu yang diperintah. Iya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Perintahnya berzikir, bukan berdoa. Kapan perintah berdoa? Tadi Pak, sebelum itu ada perintah berdoa. Nabi sendiri berdoa. Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan Nabi katakan kepada kita, pilih doa yang kamu mau. Kalau sudah tasyahud, lafaz tasyahud. Setelah sholat, Allah berfirman, kalau kalian telah selesai sholat, fadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan kalian berdiri, karena kan setelah salam, kalau kita punya hajat, boleh kita keluar. Boleh kita berdiri. Boleh. Wa qu'udan. Atau dalam keadaan kalian duduk. Misalnya habis sholat, kita masih duduk. Zikir. Wa ala junubikum. Atau di pembaringan kalian. Kalau memang setelah sholat kita harus berbaring, berzikir. Di situ. Ini perintah Quran. Kalau selesai sholat, zikir. Tidak ada dalam Quran 1 ayat saja perintah untuk doa setelah sholat. Yang ada perintah zikir setelah sholat. Dan ini yang terlihat dari Nabi. Nabi dari diwajibkan sholat 5 waktu. Itu 3 tahun di Makkah belum sholat. 10 tahun di Madinah belum sholat 5 waktu. Tidak pernah berdoa. Tidak ada pernah Nabi dinukil satu saja. Satu kejadian saja. Nabi dinukil berdoa setelah sholat. Tidak ada.
Tidak ada. Tidak pula sahabat. Makanya dari sini ya terlihat bahwa tidak ada doa setelah sholat. Tidak ada doa setelah sholat. Apakah di sholat wajib, bahkan di sholat sunnah? Tidak ada. Cuman kalau kita berdoa setelah sholat sunnah, biasanya kan menunggu koma. Itu bukan karena setelah sholat sunnah. Itu karena ada adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah ada doa. Mustajabah. Bahkan setelah sholat malam, tidak ada doa. Tidak ada doa yang dianjurkan setelah sholat malam. Cuman kebetulan, kita lagi bangun di sepertiga malam terakhir. Kita berdoa karena sepertiga malam terakhir. Makanya kalau kita bangun, bisa langsung berdoa. Tanpa sholat sekali. Tidak ada dibilang, harus kamu sholat dulu baru berdoa. Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah sudah bunyi. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Dan kita bisa baca ya, bisa baca sendiri sebenarnya. Orang-orang yang menyatakan ada doa setelah sholat tidak ada. Memang tidak ada dalil. Yang jelas Pak ya, dalil yang yang terang menyatakan bahwa ada doa setelah sholat. Memang tidak akan pernah kita dapat. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.